Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisna Dea Leonita dengan NIM 211041183 dari kelas manajemen D. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Buya Hamka. Yang tujuan dari review film ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Film yang berjudul Buya Hamka ini disutradarai oleh Fajar Bustami dan dibintangi oleh Vino G. Bastian sebagai Buya Hamka dan Laudia Cynthia Bella sebagai Siti Raham atau istri dari Buya Hamka. Film Buya Hamka ini menceritakan tentang sosok Buya Hamka yang ingin menyebarkan dan menegakkan tauhid. Dan pada zaman tersebut, Muhammadiyah di Makassar mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari peran Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, sangat penting untuk menuntut ilmu secara berkesinambungan di dalam masyarakat. Karena menuntut ilmu adalah hal yang wajib, mulai dari ayunan hingga liang lahat. Buya Hamka didukung oleh istrinya yaitu Siti Raham untuk menyebarkan tauhid dan memajukan Muhammadiyah kepada masyarakat luas terutama di Medan. Hal ini dikarenakan Buya Hamka juga mendapatkan tawaran menjadi pimpinan redaksi majalah pedoman masyarakat di kota Medan. Di tengah Buya Hamka menyebarkan tauhid, ia mendapatkan ujian yaitu salah satu dari keempat anaknya meninggal dunia karena sakit. Dan Buya Hamka memilih untuk tidak pulang ke rumahnya karena ia tidak ingin meninggalkan pekerjaannya. Pada saat Buya Hamka bekerja menjadi seorang penulis, ia bersama rekan kerjanya mampu menjual koran atau majalah terbanyak se-Asia Pasifik, dan majalah tersebut berisikan tentang perjuangan para pemimpin Indonesia. Pada Kongres Muhammadiyah, Buya Hamka menyampaikan, jika seseorang berakal, maka ia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika seseorang memiliki iman, maka akan menjadikan orang tersebut memiliki akal maupun berakal. Iman juga akan menjauhkan seseorang dari segala kejahatan, dan orang yang berakal dan beriman, hidupnya akan cemerlang. Buya Hamka juga menyampaikan, jika kebodohan adalah perbudakan terkejam dari segala perbudakan. Di dalam perjuangan dakwahnya, Buya Hamka juga menuliskan roman yang dituliskan di koran yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan koran tersebut populer di kalangan masyarakat terutama pada kaum perempuan. Dan roman yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini dijadikan buku dan dijual di kalangan masyarakat. Dan buku ini pun disukai oleh kalangan masyarakat karena berisikan budaya Islam dan berisikan roman cinta yang menyayat hati bagi para pembacanya. Buya Hamka membuat buku tersebut karena ia ingin berdakwah, tetapi ia tidak ingin menggunakan cara dengan bahasa dakwah atau menyampaikannya melalui bahasa dakwah. Tetapi Buya Hamka berpendapat jika dakwah juga bisa disampaikan melalui roman cinta agar lebih mengena di hati para pembacanya. Selain itu, Buya Hamka memiliki pemikiran untuk menuliskan tafsir agama yang berisikan tasawuf, karena banyak orang yang mensalahartikan tasawuf adalah hal yang bisa menjauhkan diri dari dunia. Dan akhirnya Buya Hamka mengunjungi gurunya atau juga ayahnya yang bernama Haji Rasul untuk mempelajari ilmu fikih, dan hal ini dilakukan untuk menambah pengetahuan Buya Hamka agar tulisan yang akan ia buat menjadi lebih bagus dan bermanfaat, dan dakwah tersebut bisa berhasil. Pada tahun 1941, Buya Hamka mendapatkan surat dari Haji Abdul Karim untuk menemui Soekarno di tempat pengasingannya. Buya Hamka menerima undangan tersebut dan menemui Soekarno dan Haji Abdul Karim di tempat pengasingan Soekarno. Saat bertemu dengan Soekarno,
Buya Hamka sudah dianggap seperti saudara oleh Soekarno karena ayah Buya Hamka adalah guru dari Soekarno. Pada tahun 1942, pasukan Jepang datang dan menarik pasukan Belanda. Kantor Buya Hamka disita dan ditutup oleh pihak Jepang karena dianggap suatu ancaman bagi pihak Jepang. Buya Hamka juga mendapatkan surat dari pihak Jepang untuk melakukan seikiri, atau yang disebut dengan penghormatan kepada matahari. Buya Hamka datang ke markas Jepang, akan tetapi ia tidak melakukan seikiri tersebut. Buya Hamka datang ke markas Jepang karena ia ingin melawan pihak Jepang dan memberontak kepada pihak Jepang. Karena pihak Jepang telah menyita kantornya, membunuh para ulama, dan menyita sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, terutama di Medan. Selain itu, Buya Hamka meminta kepada pihak Jepang agar tidak mencampuri urusan ibadah dan membebaskan masyarakat yang ingin beribadah, serta membebaskan para ulama yang telah disekap oleh pihak Jepang. Sehingga akhirnya Jepang mengabulkan keinginan Buya Hamka. Akan tetapi, pihak Jepang meminta agar Buya Hamka meminta masyarakat agar taat kepada pihak Jepang dan taat kepada aturan Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan meninggalkan Indonesia. Setelah itu, saat rapat dengan pengurus Muhammadiyah, Buya Hamka dituduh sebagai pengkhianat karena berpihak kepada pihak Jepang, dan Buya Hamka menjelaskan bahwa ada beberapa fitnah yang dituduhkan kepadanya. Jabatan Buya Hamka di Muhammadiyah dilengsarkan sebagai Ketua Muhammadiyah di Sumatera Timur dan digantikan oleh Muhammad Yunan Nasution. Buya Hamka dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat karena adanya salah paham dan curiga. Dan Buya Hamka merasa ia tidak bisa menyebarkan tauhid sesuai dengan cita-cita yang ia inginkan. Akan tetapi, istrinya Siti Raham tetap mendukung dan memberikan semangat kepada Buya Hamka. Kemudian, istrinya mengajak Buya Hamka untuk kembali ke Padang Panjang membawa anak-anak mereka. Akan tetapi, Buya Hamka mendapatkan kabar jika ayahnya meninggal, dan Buya Hamka langsung kembali ke rumah ayahnya untuk melihat pemakaman ayahnya. Kemudian, Buya Hamka beserta istri dan anaknya kembali ke Padang Panjang, dan keluarga mereka pun diterima dengan baik oleh masyarakat Padang Panjang. Tidak lama dari kedatangan Buya Hamka ke Padang Panjang, ia mendapatkan kabar baik bahwa Indonesia sudah merdeka. Akan tetapi, setelah beberapa saat, tiba-tiba Buya Hamka mendapatkan kabar jika Belanda kembali ke Indonesia, dan Buya Hamka tidak tinggal diam akan hal tersebut. Ia memberikan semangat kepada masyarakat untuk memperjuangkan Indonesia agar tidak dijajah kembali oleh pihak Belanda. Buya Hamka juga menjadi pemimpin masyarakat untuk menentang bangsa Belanda. Pada film Buya Hamka ini, menurut saya, film ini sangat bagus untuk ditonton karena film ini sangat informatif dalam memberikan pemahaman-pemahaman sehingga dapat dipahami oleh para penonton dengan jelas dan bisa lebih mengenal siapa itu Buya Hamka dan pemikiran-pemikiran Buya Hamka. Selain itu, film ini memiliki alur yang bagus, yaitu ceritanya yang sangat adem dan juga indah sehingga nyaman untuk ditonton. Selain itu, film ini juga mengajarkan mengenai semangat berjuang dan pantang menyerah dalam menyebarkan agama Islam, serta mengajarkan tentang kesabaran karena meskipun Buya Hamka dicemooh oleh banyak orang, akan tetapi ia selalu sabar dan tidak pernah dendam kepada orang-orang yang mencemoohnya. Akan tetapi, film ini banyak menonjolkan atau memperkenalkan siapa sosok Buya Hamka, sehingga dinamika konflik yang penting dalam hidup Buya Hamka hanya terlihat secara singkat. Sekian review saya terhadap film yang berjudul Buya Hamka, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.